Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan ya, khususnya adalah organ-organ dari pencernaan. Nah, organ dari pencernaan itu terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kalau salurannya itu kan mulai dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, lalu usus besar. Nah, kalau kelenjarnya itu terdiri dari kelenjar ludah atau kelenjar saliva, kemudian ada hati, ada kelenjar pankreas, dan juga kelenjar empedu. Kita akan bahas lebih detail satu persatu proses makanan itu dicerna atau dipecah jadi molekul yang sederhana, kemudian diserap oleh tubuh mulai dari mulut sampai anus dengan lebih detail lagi ya. Nah, manusia sebagai makhluk hidup itu bisa memakan 1-2,7 kg makanan per harinya, atau kalau di rata-rata 365 kg ya per tahun. Kalau dikalikan selama hidupnya misalnya 79 tahun, manusia itu memakan 28.800 kg loh selama hidupnya. Makanan yang kita makan tadi itu akan dicerna di sistem pencernaan yang treknya atau salurannya itu 9 meter ya panjangnya, yang tadi dari 20 lebih jenis sel yang terspesialisasi. Makanan yang kita makan itu kan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Itu semuanya akan dicerna dulu, baru diserap sama tubuh kita, kecuali vitamin ya. Vitamin itu langsung diserap. Nah, apa saja sih yang berperan? Yang pertama adalah saluran pencernaan atau gastrointestinal tract, yang kalau dilebarkan itu luasnya 30-40 meter persegi, bisa menutupi setengah dari lapangan badminton. Yang kedua adalah kelenjar-kelenjar pencernaan, itu terdiri dari liver, gallbladder atau kelenjar empedu, ada pankreas dan kelenjar saliva. Yang ketiga itu yang berperan adalah enzim, hormon, darah, dan saraf. Nah, pertama kali yang terjadi adalah ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh manusia lewat mulut, itu disebut dengan proses ingesti. Yang terjadi adalah makanan akan dikunyah atau dihancurkan secara mekanis oleh gigi dan lidah. Kemudian di situ juga terjadi pencernaan kimiawi oleh amilase ya, yang dikeluarkan oleh kelenjar ludah nih, yang banyaknya itu sehari kita ngeluarin saliva itu sebanyak 1,5 liter begitu. Nah, setelah makanan itu dihancurkan secara mekanis oleh gigi dan lidah, kemudian secara kimiawi oleh amilase atau petialin yang dikeluarkan oleh kelenjar parotis, itu makanan akan berubah bentuknya menjadi yang disebut sebagai bolus ya, atau gumpalan bola-bola makanan, yang si bolus itu akan masuk ke esofagus. Nah, di esofagus ini terjadi gerakan peristaltik ya dari jaringan yang ada di esofagus. Nah, gerakan peristaltik ini akan mendorong bolus tadi masuk ke dalam lambung ya. Nah, di dalam lambung juga terjadi dua pencernaan mekanis melalui gerakan peristaltik lambung dan kimiawi melalui enzim-enzim yang dikeluarkan oleh lambung ya. Nah, lalu di lambung juga itu dikeluarkan HCl yang fungsinya untuk membunuh kuman dan melunakkan makanan. Di lambung itu enzim-enzimnya itu ada 3 ya, yaitu ada pepsin untuk memecah protein menjadi pepton, kemudian ada renin untuk menggumpalkan kasein atau protein susu, kemudian ada lipase ya. Lipase ini tapi hanya ada pada anak-anak ya di lambung, itu untuk memecah lipid menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian bolus tadi itu kalau sudah dicerna di dalam lambung akan menjadi struktur yang namanya adalah kim. Nah, kim ini kemudian akan masuk ke usus halus, yaitu ke duodenum. Nah, di sana nanti akan dikeluarkan dulu natrium bikarbonat ya, yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, natrium bikarbonat ini
Fungsinya untuk menetralkan pH dari kim atau makanan yang sudah diolah di lambung tadi, yang tadinya asam menjadi netral di pH 7 atau 8 lah ya maksimal. Kemudian di usus halus juga terjadi lagi pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim yang dikeluarkan oleh pankreas ya, atau pancreatic juice begitu. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas itu yang pertama ada lipase ya, fungsinya untuk mengubah lipid menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian ada amilase untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Kemudian ada tripsin ya, yang fungsinya untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Selain terjadi proses pencernaan kimiawi oleh pancreatic juice atau enzim-enzim yang dikeluarkan oleh pankreas, di sana juga terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus ya, berupa maltase untuk mengubah maltosa menjadi glukosa, kemudian ada sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa plus fruktosa, kemudian ada laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, kemudian ada erepsin nih. Erepsin ini atau disebut juga dipeptidase, dia mengubah pepton juga menjadi asam amino. Tadi kalau tripsin itu dihasilkannya oleh pankreas, kalau erepsin itu dihasilkannya oleh usus halus. Di usus halus itu dikeluarkanlah empedu ya. Empedu itu dihasilkannya sebenarnya oleh hati, hasil dari perombakan sel darah merah, kemudian disalurkan ke kantong empedu. Nah, dari kantong empedu disalurkan lagi ke duodenum. Buat apa sih fungsi empedu itu? Nah, empedu itu fungsinya adalah untuk mengemulsikan lemak. Jadi lemak sebelum dipecah sama lipase itu akan diemulsikan dulu, sehingga dia akan membentuk tetesan-tetesan kecil ya oleh si empedu, barulah nanti dipecah sama lipase gitu. Nah, setelah proses kimiawi di dalam usus halus, tepatnya di duodenum, nanti dari duodenum itu masuk ke jejunum, di jejunum nanti masuk lagi ke ileum. Ileum itu terjadi proses penyerapan sari makanan ya. Nah, ileum itu strukturnya penuh dengan vili-vili. Vili itu adalah lipatan-lipatan pada dinding usus halus yang fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan. Dari ileum nanti sari makanan akan diserap, kemudian masuk ke kolon atau usus besar ya. Kolon itu ada 3 bagian, yaitu kolon ascending yang arahnya ke atas, kemudian kolon transversal yang mendatar, dan kolon descending yang arahnya ke bawah. Nah, di kolon ini terjadi proses pembusukan ya, dibantu oleh bakteri E. coli ya untuk membusukkan makanan, kemudian terjadi absorpsi air lagi ke dalam tubuh, lalu nanti makanannya akan bergerak dari ascending ke transversal lalu ke descending, kemudian akan dikeluarkan lewat rektum untuk kontraksinya dan lewat lubang pengeluarannya yaitu anus. Begitulah proses perjalanan makanan ya dari mulut sampai ke anus.